Materi berikutnya di Aku Benci Matematika. Kali ini kita akan belajar bilangan bulat untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari angka atau bilangan negatif, bilangan atau angka 0, dan bilangan atau angka positif. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya kalau yang negatif itu ya negatif 1, negatif 2, negatif 100, pokoknya negatif aja. Kemudian ada 0. 0 masuk ke negatif atau positif? 0 tidak masuk di dua-duanya. Nah, sekarang positif. Kalau positif itu kebalikan dari negatif. Ya 1, 2, 3, 1 juta, dan seterusnya. Nah, bilangan negatif itu nilainya lebih kecil daripada 0. Daripada 0, mereka ini lebih kecil. Jadi, kalau ada negatif 1, 0, dan 1, jadi lebih besarnya itu adalah 1, kemudian 0, kemudian negatif 1. Jadi, negatif 2 sama 3, lebih besar mana? Ya lebih besar 3. Atau misalkan gini deh, negatif 4 sama 1. Nah, ini kan yang ini ya, ini kurang dari negatif 2 kurang dari 3. Kalau yang ini negatif 4 sama kurang dari 1, lebih besar ini. Oke, kita lanjut aja. Oh ya, ini tuh bisa diibaratkan suhu ya, suhu udara. Jadi kan suhu itu kan semakin minus, semakin negatif, artinya suhu tersebut semakin dingin. Semakin tinggi suhunya, semakin panas. Dimana suhu kalau negatif 1 itu kan sudah dingin banget ya kan, apalagi di belahan dunia yang utara bisa sampai negatif 40. Wah, ini dingin banget. Nah, kita lanjut ya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ini untuk bilangan bulat ya. Kita bilangan bulat positif dulu deh. Misalkan 3 ditambah 3, ini kan bisa ya 6. Atau 5 dikurang 2, itu 3. Nah, atau ada lagi deh, misalkan gini, 5 dikurang 3 sama dengan 2. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, kalau misalkan dibalik jadi seperti ini. Ini kan yang besar kurangi yang kecil, besar kurangi kecil. Kalau dibalik 3 dikurangi 5 dan 6 kurangi 10, yang kecil dikurangi yang besar. Kalau 5 kurangi 3, 5 kurangi 3, 1, 2, 3, sisa 2. Nah, kalau ini gimana? 3 dikurangi 5, nggak cukup. Ini jawabannya sebetulnya sama kayak gini, 2, 4. Hanya bedanya di sini ditambahin negatif. Nah, itu doang. Gampang lah, bisa ya. Contoh misalkan ada 2 dikurangi 10. 10 kurangi 2 berapa? 8. Karena ini terbalik, kecil kurangi besar, kasih tanda negatif gitu. Kita tulis dulu contoh pertama. 1 negatif 2 ditambah negatif 5 berapa?
Atau 7 dikurang positif 3 berapa? Nah, di sini ada beberapa aturan yang harus kalian ingat. Ada beberapa aturan yang harus kalian ingat. Aturan pertama itu adalah jika positif ketemu positif, positif ketemu negatif. Kok jadi positif lagi sih? Negatif maksudnya. Jika positif ketemu negatif atau sebaliknya negatif ketemu positif, maka positif akan kalah. Nah, ini ya. Jika positif ketemu negatif, maka positif akan kalah. Berarti ini, untuk soal ini, positif ketemu negatif, positif akan kalah. Untuk soal ini bisa ditulis negatif 2 dikurangi 5. Tanda kurungnya kemana? Buang aja lah, gak usah tanda kurungnya. Kalau cuma satu angka, gak usah, buang aja udah. Dan ini sekarang 7 dikurang positif 3. Positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, positif akan kalah. Berarti 7 dikurangi 3. Nah, gitu ya. Isinya berapa? Nanti kita hitung isinya nanti. Nomor 2. Misalkan, biasanya di soal suka kayak gini nih. Bikin pusing, di depannya ditambahin. Tanda positifnya di depannya ditulis. Ini tuh bikin pusing. Ngapain ditulis ya? Padahal mah ya udah biarin kek, nggak usah ditulis. Nah, ini tuh kalau ada tanda positif di depan, nah kayak ini misalkan. Nah, positif di depan tuh udah jangan diambil pusing, ini ibaratnya nggak ada aja gitu tuh, kecuali di depannya negatif. Nah, ini baru penting nih. Kalau kayak gini sama aja, nggak usah ditulis. Di buku biasanya kayak gini nih, bikin pusing. Aturan kedua, tanda positif di depan soal jangan dianggap. Oke. Tanda positif di depan soal jangan dianggap. Nah, contoh kayak gini nih. Positif 3 ditambah negatif 2. Di depan soal ada tanda positif, buang aja udah, jadi tambah 3. Nah, ini aturan pertama. Positif ketemu negatif, positif akan kalah. Nah, berarti 3 dikurangi 2. Nanti kita isi. Ini soal yang di sini, soal yang ada di buku matematika nanti. Ini yang bikin bingung. Sedangkan ini cara gampang ngerjainnya. Oke, nomor 3. Contoh 6 dikurangi negatif 2. Aturan nomor 3, jika negatif ketemu negatif berubah jadi positif. Jika negatif ketemu negatif, maka berubah jadi positif. Nah, kayak ini, negatif ketemu negatif, berubah. Mereka bergabung menjadi positif. Nah, jadi gini. Nah, gitu.
Nah, sekarang aturan keempat. Contoh, negatif 4 ditambah positif 5 sama dengan berapa? Atau ada lagi, negatif 10 ditambah positif 2 sama dengan berapa? Aturan terakhir, positif ketemu positif, ya tetap positif. Jadi tidak berubah, tetap positif. Oke, nah di sini nih. Negatif 4 ditambah positif 5. Ini yang di depan negatif dibuang jangan. Jangan, kalau negatif jangan dibuang. Yang dibuang itu adalah tanda positif di depan soal. Jangan dianggap. Buang aja. Ya. Kalau negatif jangan dibuang, ajakin. Negatif 4 positif ketemu positif, ya tetap positif. Ditambah 5. Kurungnya kemana? Buang, gak perlu bikin pusing. Berarti yang ini juga negatif 10 ditambah 2. Nah gitu ya. Nah sekarang cara mengerjakan. Cara mengerjakan nomor, cara kerja. Nomor 1 nih. Negatif 2 dikurangi 5. Ini biasanya kalau saya biasanya pakai analogi belanja. Maksudnya gimana? Contoh gini, negatif itu adalah utang. Sedangkan positif adalah uang yang kita punya. Ya, negatif utang, positif uang yang kita punya. Nah, sekarang di sini. Kamu punya utang 2. Ngutang lagi 5. Numpuk berarti kan utang. Punya utang 2, ngutang lagi 5. Utang kamu numpuk. Berapa jadinya jumlah utang kamu? 7. Selesai, beres. Negatif 7. Utang 7. Kan? Ini ngutang 2. Ngutang lagi 5. Kamu punya utang 2, ngutang lagi 5. Utangnya numpuk. Utang tuh negatif berapa? 7. Kan? Nomor 2. Nomor 1 belum ya? Satu lagi ya. Yang ini nih. 7 kurangi 3. Lah, gampang ini mah. 7 kurangi 3 berapa? 6. Iya betul, 4. Nomor 2. 3 kurangi 2. 3 kurangi 2 masih 1. Normal itu mah, normal. Nomor 3. 6 ditambah 2. 6 ditambah 2. Normal sama 8. Nomor 4. Nah, ini dia nomor 4. Ini yang bikin kalian bingung. Ya. Ada 2 soal nomor 4 nih. Negatif 4 ditambah 5 dan negatif 10 ditambah 2. Ingat, negatif adalah utang, sedangkan positif adalah uang yang kita punya. Kamu punya utang 4 nih ke warung nih. Dibayar 5. Masih punya utang gak? Enggak kan? Kamu punya utang 4. Uang kamu 5 nih. Bu, dibayar nih bu, 5. Enggak punya utang kan? Malah ada kembalian. Kalau ada kembalian, isinya positif.
Mau tulis positif boleh. Kembalian berapa? 1. Mau ditulis positif 1 boleh. Atau mau ditulis 1 doang? Boleh juga. Boleh juga, gak apa-apa. Karena tanda positif di depan soal jangan dianggap. Utang 4 udah dibayar 5. Oh iya, ini ada kembaliannya nih berapa? 1 kembalian, duit kita kan. Nah sekarang yang terakhir. Punya utang 10 udah dibayar 2. Punya utang 10 udah dibayar 2. Masih punya utang gak? Masih, jelas. Masih punya utang. Berapa utangnya? Utang 10 udah dibayar 2. Masih punya utang nih. Berapa? 8. Nah gitu dia. Gampang kan? Hafalin aja ini nih aturan-aturannya. 1, 2, 3, 4. Aturan ini nih. Jadi biasanya nanti di soal nih ya, ini biasanya anak kelas 7 SMP nih, pertama masuk soal matematika kayak gini. Ini di soal di buku dibikin ribet penulisannya kayak gini. Maaf. Nah, kayak gini, ribet pokoknya. Kamu rubah menjadi yang lebih gampang dengan cara aturan ini. Mau ditulis di buku boleh. Ini sebetulnya cara curang sih. Biasanya guru matematika harus kayak gini nih. Bukan cara curang apa ya, cara cepet lah gitulah. Terus pengerjaannya kamu bisa menganalogikan bahwa negatif itu adalah utang dan positif itu adalah uang yang kita punya. Punya utang 4 dibayar 5, ada kembalian. Duit kita 1. Punya utang 10 dibayar 2, masih punya utang berapa? 8. Punya utang 7 dibayar 12. Masih punya utang? Enggak. Tapi ada kembalian 5 kembaliannya. Punya utang 20 dibayar 3. Masih punya utang? Masih punya utang. Berapa? 17. Gitu. Kalau negatif ketemu negatif, negatifnya makin gede, utangnya makin gede. Udah gitu aja. Oke, tetap benci matematika. Kalau ada soal matematika, lawan dan kerjakan.